dan sambutan dari Kepala Dinas Sosial selaku tim seleksi juga selaku tim pengawas dalam kegiatan presentasi ini. Kami silahkan dengan hormat Bapak Haji Gentur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati koordinator presidium kami, yang kami hormati tim seleksi, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan travel yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk salah satunya adalah memilih travel guna memberangkatkan jemaah umroh yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berita di televisi beberapa waktu yang lalu, jemaah umroh ini sempat booming. Boomingnya apa? Booming karena terlantar. Jadi dengan ada kegiatan dari pemerintah daerah untuk memberangkatkan calon jemaah umroh, pada kesempatan ini kami minta agar travel yang terpilih memang betul-betul yang mempunyai kualitas yang dapat diandalkan. Kenapa? Kalau kita lihat kemarin, kita flashback ke belakang, ternyata jemaah yang terlantar juga travelnya punya izin. Cuma izinnya disalahgunakan seperti reseller, jadi dari tangan ke tangan. Dari hal-hal seperti itu mungkin kita hindari. Yang penting nanti di sini Bapak Ibu sebagai pemimpin travel bisa menyampaikan kira-kira apa keunggulan dari travel kami. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk alokasi anggaran dari pemerintah daerah itu untuk kegiatan umroh itu 2 miliar full. Tidak ada kegiatan operasional untuk dinas sosial maupun untuk kami sebagai pelaksana, tidak ada. Itu murni untuk kegiatan umroh. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pemilihan calon jemaah yang dilakukan oleh PKM sudah ada sejumlah 40. Tetapi paling tidak harus ada minimal 1 orang pembimbing yang dia bertanggung jawab untuk mengkoordinir calon jemaah umroh apabila nanti ada pada pelaksanaan di Tanah Suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, calon jemaah umroh yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke diberikan living cost. Artinya itu uang untuk hidup, baik untuk keluarganya yang ditinggal di Merauke maupun pada saat di Tanah Suci. Per orang itu 2.500.000. Jadi itu nanti dimasukkan dalam komponen semua hitungan. Jadi calon jemaah umroh yang diberangkatkan berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, living cost-nya 2.500.000. Itu include di dalam. Jadi itu hukumnya wajib. Jadi nanti Bapak Ibu bisa presentasikan berapa nanti total cost per jamaah. Itu di luar living cost. Jadi kalau tambah living cost totalnya jadi berapa? Nanti diuraikan di sini. Yang berikut, selama ini kalau travel umroh dari Merauke kan kadang berangkat dari titik keberangkatan bisa di Surabaya, bisa di Makassar, bisa di Jakarta. Titik keberangkatan untuk jemaah umroh yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Merauke titiknya dari Merauke. Berangkat dari Merauke, tiba kembali di Merauke. Jadi hitungannya kegiatan di Tanah Suci adalah sekitar 9 hari termasuk pulang pergi. Jadi 7 hari di Tanah Suci, 1 kali berangkat, 1 hari pulang. Tambah lagi dari titik tiba di Indonesia sampai daerah Merauke. Jadi hitungannya seperti begitu. Kenapa? Karena ini jemaah umroh yang berangkat adalah jemaah orang yang kurang mampu. Seperti marbot, segala macam guru ngaji yang kurang mampu. Oleh sebab itu, titik keberangkatannya dihitung dari Merauke. Nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan. Yang berikut, Bapak Ibu sebagai pimpinan travel juga bisa mempresentasikan kira-kira dalam 2 tahun terakhir sudah berapa jamaah yang diberangkatkan. Supaya itu menjadi salah satu pertimbangan bagi tim seleksi.
semakin banyak jamaah yang diberangkatkan itu semakin bagus. Kenapa? Karena bisa dikatakan bara itu kualitasnya bisa dikatakan strike-nya yang bagus. Demikian pun dengan jamaah yang calon umroh dari Merauke. Semakin banyak diberangkatkan semakin bagus. Sekarang yang jelas yang sudah ada 40 tambah 1 pembimbing jadi 41. Kalau memang nanti penawaran Bapak Ibu ternyata bisa lebih dari 41 orang dan dinyatakan menang, kita tetap akan mencari orang untuk menutupi kekurangan itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa mengutarakan, menyampaikan kepada tim seleksi, keunggulan travel kami ini loh. Terserah apa yang unggul menurut Bapak Ibu sekalian. Contohnya, saya siap berangkat sekian, saya berangkatkan sekian, saya siap tanggung semua, kembali baru bayar atau seperti apa, itu terserah Bapak Ibu sekalian. Karena itu kebijakan dari masing-masing travel. Yang jelas kami harapkan bahwa kegiatan pelaksanaan umroh ini harus sukses. Kenapa? Karena ini titik awal pertama. Insya Allah kalau ini berhasil, mudah-mudahan ke depan masih ada kegiatan ini selanjutnya. Amin. Jadi yang jelas untuk umroh di APBD Indo, kemarin Pak Bupati juga sudah sampaikan, untuk rekan-rekan yang beragama lain, wisata rohani, insya Allah akan dikasih di perubahan. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu sebagai pimpinan travel dapat mempresentasikan dan menunjukkan keunggulan masing-masing travel itu apa. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan saat ini bisa bertanggung jawab apabila ditunjuk sebagai pemenang. Karena apa? Pengalaman yang lalu-lalu, kejadian yang selalu kita lihat di layar kaca, rata-rata itu mereka mendaftar lewat reseller orang lain, uangnya dikirim ke tempat lain. Begitu terjadi masalah di sana, dia cuma katakan, uang saya sudah kirim ke pimpinan di pusat. Macam-macam ini kan yang menyusahkan nanti teman-teman dari Kementerian Agama. Kementerian Agama susah, kami pemerintah daerah pun akan menjadi susah kalau hari itu sampai terjadi di Kabupaten Merauke. Jadi kami harapkan agar itu jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu nanti pada saat pemilihan diharapkan yang betul-betul travel yang siap dari segala macam yang dipersyaratkan oleh tim nanti. Dari segi aturan administrasi yang dia siap, dari segi modal dia juga siap. Karena ada juga travel maunya uang masuk dulu semua, nanti baru diurus. Itu repot bagi pemerintah daerah. Begitu uang masuk ternyata tidak jadi, selesai, habis. Cari orangnya kalau tidak ada di sini, selesai. Makanya nanti dari tim seleksi kami mengharapkan agar bisa menyeleksi betul-betul menang travel yang mempunyai modal yang kuat, kualitas track record yang bagus, sehingga layak untuk memberatkan jemaah umroh dari pemerintah Kabupaten Merauke. Yang berikut saya titip pesan khusus untuk jemaah yang dari Merauke, kami harapkan pada saat pelaksanaan umroh kalau bisa pimpinan travelnya ikut mendampingi. Kenapa? Karena pada saat terjadi hal-hal yang di luar kendali, dia bisa mengambil keputusan. Itu salah satu pertimbangan. Sehingga kalau ada hal-hal yang di luar kendali, kalau pimpinan langsung yang berangkat, dia bisa ambil keputusan. Saya kira pasti Bapak Ibu mengerti dengan model-model yang seperti saya sampaikan seperti itu. Karena kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ini akan terjadi di luar negeri. Kalau yang dilepas begitu saja tidak ada yang mendampingi, kami takut kalau terjadi hal-hal yang di luar kendali, akhirnya akan menimbulkan hal-hal kurang baik, terutama bagi kasihan jemaah umroh sendiri, juga bagi pemerintah Kabupaten Merauke, dan juga nama baik travel yang ada akan menjadi kurang bagus. Oleh sebab itu kami harapkan pada saat presentasi nanti Bapak Ibu bisa
mengutarakan travel kami, travel baik, alasannya A, B, C, D. Sehingga memang di situ Bapak Ibu bisa meyakinkan kepada tim seleksi bahwa travel kami memang layak untuk memberatkan jemaah calon umroh dari pemerintah Kabupaten Merauke. Yang jelas yang sudah ada sekarang 41 orang. Kalau memang travel bisa memberatkan lebih dari itu menjadi pertimbangan penilaian tersendiri. Karena standar harga kita kan sudah tahu rata-rata hampir semua sama. Cuma sekarang tinggal kelebihan masing-masing travel untuk bisa mempresentasikan travelnya sehingga bisa menjadi salah satu travel yang diusulkan untuk sebagai pemenang pada saat seleksi ini. Sekali lagi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kami yang dengan sigap cepat melaksanakan ini sehingga dengan ditunjuknya travel tersebut supaya semakin cepat untuk mengurus dokumen administrasi yang jelas. Dokumen administrasi untuk keberangkatan jamaah umroh diurus oleh travel baik visa maupun paspor. Kalau untuk dokumen kelengkapan lain seperti akte kelahiran, KTP maupun KK sudah ada di kantor kami. Jadi nanti masing-masing travel bisa menyampaikan presentasi dengan uraian-uraian seperti apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan dimaksud sehingga mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan umroh kita tahun ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Atas kerjasama kita semua, kita bahu-membahu sehingga program pemerintah ini memberangkatkan jemaah umroh menjadi program rutin tiap tahun yang kita harapkan nanti akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan khususnya bagi umat Islam yang ada di Kabupaten Merauke. Mungkin itu saja sambutan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.